Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Kare. warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita jumpa lagi dalam program Lensa on Blah di Balabla Radio Space dengan tayang live di 4 platform. Akan berbincang-bincang dengan satu guest star kita, narasumber kita yang senang motret-motret kamenong-menong, dia udah menjelajahi kamenong-menong. Oh iya, motretnya udah ada. Ini dia ternyata. Nah, ada yang kenal nggak ya? Ini siapa sih? Ya, kayak John Lennon tapi udah bukan. Bukan, juga Raja Mafia emangnya. Woi sih. Ya. Raja Mafia. Pak Edi ya. Pak Edi ya, Kita Pak akan- Edi Hermansyah. Kita Ya. akan tampilkan dalam sesi pertama nanti. Sementara tema yang akan kita usung kali ini adalah travel fotografi. Blah Blah Radio Space. Iya. Ya, selamat datang Pak Edi ya. Terima kasih Salaman Kang dulu, Gus. salaman dulu, Terima kasih salaman Kang dulu. Gus. Kumaha nama Kang Gus? Alhamdulillah. Kamu terima kasih. Malam Terima kasih udah bisa datang Pak Edi. sama-sama. Terima kasih Kang Gus. Pada intinya adalah travel fotografi itu adalah kalau secara harfiahnya adalah motret kita jalan-jalan gitu ya. Motret kita jalan-jalan. Jalan-jalan tapi sambil motret. Sambil motret, ya. Jadi itu Motret bisa sambil jalan-jalan. Wah. Iya, bisa itu yang bersifatnya dokumentasi Oh, ya, iya. yang bersifatnya formal Ya, ataupun betul. kita misalnya Fun, untuk fun ya. 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 Kita ngambil wisata, ngambil culture suatu daerah, terus juga apa yang lain-lainnya human interest Ya. dan keindahan alam yang ada Ya. di sana. Saya kira itu Bagaimana caranya kita memperkenalkan keindahan Indonesia ya dengan kepada domestik orang Indonesia sendiri ataupun ke luar negeri. Setuju. Ya, Banyak karena yang- mengingat apa yang ada di Indonesia itu sangat menarik untuk diabadikan, untuk Betul. dipotret, untuk dinikmati, tidak hanya sebatas kasat mata saja, tapi didokumentasikan dalam sebuah proses perjalanan pribadi. Ya. Ya, Pak Edi ya. Betul. Karena kalau saya lihat dari potretnya Pak Edi ini, sorry dulu maaf. Pak Edi ini sebetulnya motret udah berapa tahun Pak Edi? Wah, kalau saya mengenal dunia fotografi ini sebetulnya hanya gen ya. Ya. Kebetulan. Ya. Karena orang tua saya adalah Fotografer juga? fotografer, Videografer juga? wartawan perang ya, Oh. wartawan perang. Jadi mungkin darah beliau tuh ngalir begitu Iya, aja iya, ya secara iya. itu. Tapi secara realnya saya itu dilepas sama bapak itu tahun 74, Pak. Oh. Waktu itu saya masih SMP. Iya. Jadi beliau ini sedikit cerita Boleh, ya, boleh, Pak ya. boleh. Kang, waktu tahun 74 itu saya masih SMP, terus orang tua saya ngajak saya, yuk ikut bapak yuk, kita dokumentasikan kunjungan kerja dari wakil presiden. Wah, ya. Waktu itu wakil presidennya almarhum Ada Malik. Hamengkubuwono Oh, ke-9. Itu di Bengkulu. Oh iya, Pak Edi. Bengkulu. Aslinya memang Saya asli Palembang. Palembang. Saya asli Palembang. Sumatera Selatan Ya, ya. karena bapak tentara, beliau itu di dulu Kodam 4 Sriwijaya, Kodam sekarang Sriwijaya. Kodam 2 Sriwijaya Ya, sekarang. betul. Itu juga masuk Bengkulu itu masuk Ya, wilayah masuk daripada wilayah Kodam. Kodam. Jadi Ya. beliau juga masuk wilayah ke sana. Jadi pada saat itu ke sana saya diminta untuk membantu beliau mendokumentasikan kunjungan kerja daripada almarhum Hamengkubuwono ke-9. Pada situ Ya. kunjungan kerja itu kalau nggak salah ke Kurotidur, peresmian di sana. Ya. Dan saya tidak dengan foto waktu itu langsung sama beliau untuk memegang kamera 16 mili. Wow. 16 mili. Saya dulu pakai Ben Howell mendokumentasikan dan kebetulan ya secara ininya basic untuk fotografinya saya sudah diajarkan dari Ya. beliau. Ya. Jadi Dan seperti Sudah Ya. diperkenalkan tentang dunia. Alhamdulillah, fotografi. sampai Ya. sekarang Sampai itu Kang Amar sekarang, sampai sekarang. Jadi dari proses jalan-jalannya ini Pak Edi nanti akan membagi juga beberapa session Ya, ya, kelompok yang pertama besar. lokal dan nasional ya, Nasional. terus internasional dan terakhir nih Pak Edi ini
sangat Aktif. rajin juga aktif dengan drone. Oh, Ya, lagi Bahkan- belajar. Oh, asik. Berhenti belajar. kita masuk ke lokal dulu kali Lokal, ya, nasional, Ya. nasional, foto-foto nasional. Apa ya? ya. Oke. Kita Nah. masuk ke sini ya. Ke Wah. Pak ya. Oke, ini sebenarnya jembatan yang sering kita lihat ya, Ya. pada saat kita melewatin Cipularang. Ya. Ini jembatan kereta api Cikubang. Oh iya. Cikubang, yang Cikubang, ada di betul, KM betul. 110 kalau nggak Ya, salah, betul, jalan betul. tol itu. Nah Cikubang. ini karena saya seneng juga untuk moto landscape, jadi Ya, ya. ini Ya. saya ngambilnya pada saat matahari terbit atau Ya. sunrise. Ya. Jadi Berarti subuh kesananya Om. betul, jadi saya Harus. nyempuhnya di jalan Kang Ya, Amor. betul, betul. Nyempuh di sana. Sebagai landscaper itu sudah merupakan menu wajib Om ya. Ya. Betul, jadi Sholat subuh di harus jalan. sholat subuh di jalan. Kalau enggak nanti Lewat, kehilangan momennya lewat, hilang. betul. Ya, ini jembatan Cikubang Mas Lei. yang ada di Ini sunrise, Padalarang ya, sunset, sunrise. sunrise Pada ya, saat sunrise matahari terbit ya. Ya, Ya. kebetulan. Di Betul. sini juga kalau misal teman-teman ada yang pengen ke sini, Ya. ini jalurnya silakan lewat, kalau masuk tol bisa dari Padalarang, kalau dari Ya. Bandung Ya, ya. Padalarang, Nanti ya. keluarnya lebih enak, keluarnya di tol Ya. Cikamuning. Oh. Ya, ya. Tol Cikamuning yang mengarah ke Purwakarta, jalur lama. Jadi kita Jalur masuk jalur Kalau lama. naik mobil, kalau naik motor Om. Naik motor sama aja. Sama pada larang ya. Ya, lewat Padalarang. Oke. Padalarang situ. Jadi silakan ke sini nanti kalau mau, ini ada dua sisi ya. Ya. Kalau Oh, yang iya, ada yang di sisi ujung sana, sana, ya, betul, betul. kalau yang di ujung itu adalah sisi dari kalau kita ngambil sunset. Jadi sana Iya. sebelah barat. Ya, sebelah barat. timur itu sebelah timur, nanti Timur ngadep menghadap ke barat. ngadep ke barat. Iya, Kalau ngambil yang sunset. saya ambil ini adalah dari sebelah barat, Barat ada menghadap menghadap ke ke timur. timur. Iya, Di iya. sini. Oh. Ini kalau pagi, kalau sudah hilang sunrise-nya banyak human interest. Jadi Ya. masyarakat yang ada di lembur yang ada di ujung sana, mereka jalan tuh. Lembur. Nah, ini kalau sorry maaf, kalau misalnya seperti ini, itu kan ini perjalanan pagi ya. Iya. Ini kalau jarak dari rumah misalnya gitu, ini Pak Edi berangkat jam berapa? Jadi Kang Gus kalau untuk ngambil sunrise, jadi landscaper itu kayak orang ini ya, Ya. di luar kebiasaan lah. Orang tidur kita jalan. Iya. Yang kalau saya prinsip saya jam 5 pagi itu saya sudah di lokasi itu, saya sudah udah standby. standby, Udah standby. tripod saya sudah Oke. terpasang di situ. Ya. Jadi tinggal saya spare. Ya. Ini berapa waktunya dari dari lokasi ini dari rumah ke lokasi itu. Oh, Nah, iya. contohnya kalau misalnya ke sini saya bisa tempuh misalnya dalam waktu 1 jam 1/4 lah kurang Ya. lebih ya. Ya. Berarti saya sebelum jam 4, setengah 4 saya harus sudah keluar dari rumah. Ya. Nanti diubu sebentar di jalan baru masuk ke sini. Oke. Nah, Jadi lebih baik menunggu momen daripada mengejar momen. Betul. Ya, momen. fenomena alam ini sangat cepat Ya. jadinya. Ya. Boleh Ya. hitungan detik, boleh hitungan Ya. menit gitu. Kalau Ya, kita betul. salah terlambat dikit, Ya. kita kehilangan momen. Ya, Betul. yang menarik di travelnya Pak Edi ini mungkin saya lihat udah baru lihat beberapa portofolio yang akan kita share, yang Pak Edi share itu. Saya lihat jadi passion Pak Edi di landscape gitu. Betul. Itu sangat kental sekali dengan apa yang dibagi hari ini ya. Karena hampir rata-rata travelnya itu landscape. Ya. Nah, karena kalau sepengetahuan saya bahwa kalau yang namanya travel, Ya. gitu kan, perjalanan, ya kemana satu daerah atau kemanapun, jadi kekayaan apapun yang ada di daerah itu sebetulnya itu adalah Terekam bagian dari yang daripada- bisa didokumentasikan. Ya. Kuliner, Kuliner. human interest, Ya. hasil kerajinan tangan, Ya. kerajinan, Ya. budaya. Jadi Budaya. ini sangat banyak. Jadi Tarian-tariannya. passion betul. Betul. Passion Pak Edi itu karena sangat kuat di Landscape. 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 kan? Nah, Ini di mana nih Pak wah, Edi? ini di mana nih Om? Ini di Jawa Tengah ya, di Gunung Ireng. Gunung Oh, Ireng. Di Gunung Ireng. Iya. Jogja ya? Jogja ya. Iya. Spot sunrise juga ini. Ya. Spot sunrise. Wah. Jadi kalau dari naik dari Prambanan lah, naik ke atas itu ya. Kita Ya. kalau mau bisa juga ke Putuk Setumbu itu ya. Ya. Tapi kita Ya. belok ini arah ke Ya. itu. Ya. Jadi nggak jauh lah dari itu, kurang lebih 30 menit lah Ya. kalau dari Prambanan. Ya. Nah ini spot sunrise. Kalau Itu jalan santai, jalan cepat. santai, Santai ya, 30 Ini menit. kalau nggak ya. salah masuk juga wilayah Gunung Kidul ini, Kabupaten Gunung Kidul. Oh, Kabupaten Gunung Kidul ya. Iya, spot sunrise. Ini. Termasuk Berapa hari Pak Edi di sini? Biasanya kalau ngetrip yang kayak gini nih minimal 3 hari saya. Minimal. Minimal 3 hari. Berarti bisa lebih. Kalau udah Iya, karena Mas. ini kesempatan-kesempatan yang seperti gini untuk mengabadikan, apalagi kalau kita ngelihat dari visual yang ada nih, mataharinya kan pas tepat di titik horizon ya. Iya. Kalau secara fotografis gitu.
Nah ini kan butuh waktu, butuh itu tadi yang pengen dikomunikasiin. Iya. Jadi lebih baik menunggu daripada kita mengejar. Kalau mengejar kan kita pasti mataharinya udah di atas lewat ya. ya. Karena ini Masih sangat ada momen embun-embunnya juga Ya. ya. Ya, kabutnya Biasa, banyak. kabutnya tuh kadang kan cuman hitungan detik itu Udah hilang. bisa udah hilang gitu. Ya. Betul. Ya, ya. Ini Apa pasti. sih Pak Edi yang bisa dirasakan ketika Pak Edi memotret travel landscape kayak semacam gini ketika memotret? Ya yang jelas saya nyatu dengan alam ya, menyatu dengan alam dan mensyukuri nikmat Allah itu saya ini tidak ada apa-apanya dibanding ini. Jadi saya semakin tawaduk gitu ya. Kalau misalnya ini apa dengan menyatu dengan alam Iya. ini untuk Kita melihat semakin situasi ini menyadari diri Iya. kita bahwa kita itu sangat kecil di kecil, hadapan tidak ada Allah. ininya. Jadi perjalanan sendiri, apa namanya, travel itu sendiri tidak hanya memotret, Tidak tetapi hanya. mendapatkan spiritual Iya. yang asli. Ada Dan juga. satu lagi, Apa tuh? kan Gus, kita banyak dapat saudara. Ini Pak Edi ini terkenal dengan ini Bapak Tahu bulat. datangkan tahu bulat. Iya. Gitu. Soalnya kapan ada waktu untuk berangkat langsung berangkat. Iya. Jadi kadang tanpa direncanakan Iya, ya Om betul, ya. betul, betul. Jadi Iya. ada waktu, ada kesempatan, ada rezeki, ada kesehatan, Iya. langsung Iya. cul. Oke. Karena saya tidak mengenal absen lagi. Jadi itu Iya. ya. Ya. Jadi maaf ya, ketika ketika para pensiunan ada kekhawatiran gitu kan dengan Iya. dengan kesehatannya, Iya. dengan idenya Iya. gitu kan. Nah, Pak Edi ini alhamdulillah kalau saya lihat Menikmati. satu menikmati dan progresnya minta ampun. Betul. Saking progresnya Saking progresnya. gitu kan, saya belum ke drone, dia udah ke drone. Ini benar, benar. benar. Masalahnya Ya. ini apa? Spirit ini yang jelas dari intern ya, Ya. yang anak-anak, Ya. istri saya dan juga yang terutama cucu-cucu saya itu Ya. sangat apa mendukung. Mendukung. Ya, ayo nang, hunting Oh. gitu ya. Tapi yang jelas dukungan dukungan Keluarga sangat. jalan-jalan, travel, fotografi ya, Ya. yang jelas didukung Keluarga ya. sangat. Alhamdulillah. Nah, Ini saya sudah ini potret yang kemarin apa potret yang sudah lama? Karena baru-baru kemarin juga Ke Bali. beberapa hari yang lalu baru pulang dari Bali juga ini. Ya benar Kang Kus sama Kang Amor ini. Iya. Minggu kemarin itu alhamdulillah sama cucu-cucu dan anak ya. Itu jadi nge-MC saya tuh. Ya, ya. Ngomong cucu, ngomong cucu diajak MC. ke Bali. Yang di Bali berapa tahun yang lalu Pak Edi? Kemarin berapa hari malam Sabtu. Oh berarti yang kemarin dong Iya, update ya? Sabtu ini. Malam Sabtu Wah, tadi. asik. Malam Sabtu tadi Iya. kebetulan cucu pengen ngelihat tari kecap. Ya. Nah, udahlah, Anang juga sekalian hunting ya. Ya, Nah, Ini fasilitas hotel kah atau memang di area terbuka kah momen ini? Ini kan memang disediakan ini di Pura Uluwatu ya. Oh, di Pura Uluwatu iya, iya. dia ada seperti kayak Ya. tempat pertunjukan ya, Ya, ya. tempat pertunjukan. Ya. Dan ini setiap hari itu jadi Pagi. menjelang sore. Oh, sore, Ini menjelang karena di maghrib. sini sport sunset. Oh, Sport iya, sunset. oke. Jadi Pagi menjelang di maghrib. belakang daripada penari itu adalah Pura Uluwatu. Oh, iya, Pura iya. Uluwatu. Jadi kalau kita Pantai menonton ya? langsung Pantai ke ya? pantai, Ya. itu bisa menikmati Ya, sunset. sunset. Nah, karena sorry ini malam minggu tadi ya, Sabtu iya. Sabtu malam kita Sabtu ke sana malam. Sabtu malam. Mataharinya sebelah kiri ya? Enggak, di hadapan kita. Oh ini pas banget. Pas di hadapan Pas, kita, di pas hadapan, kita pas di sini. ya. Nah, di Ya. sini umumnya kita jam 5 itu harus jam 5 Standby. sore sudah Ya, standby di standby. situ untuk persiapan ini sampai Ya. ngambil sunset. Nanti dia jam 6 Ya. itu setelah azan Ya. mereka akan adakan pertunjukan. Ya. Tiketnya 150.000. Oh, Ya, oke. 150.000 mungkin Per teman-teman orang. per orang. Jadi Pada dan sebagainya. Ini pakai lensa berapa Pak Edi? saya pakai ini Kayaknya panjang ya? Iya, saya pakai lensa 24-105 ini. Saya pakai 24-105 karena saya ngambil dari atas. Ya. Kalau saya duduk di bawah, Ya. saya tidak akan dapat secara bundarannya itu nggak, Ya. lingkarannya nggak dapat. Nah, ini yang yang tadi makanya saya tanya ya, karena potret itu setahu saya gitu, potret itu akan bisa memperlihatkan sebuah keadaan situasional. Nah, kalau makanya tadi saya ini di Uluwatu kah atau di hotel kah makanya tadi komunikasi karena umumnya gitu kan secara wide gitu itu akan kelihatan sebuah sebuah identitas. Oh, ini Ada di mana? Oh, lagi Nah, ini itu di ya. mana? Oh iya. Tapi suami kalau saya, ya. ketika spot spot lensa kayak semacam ini besar, Nah. gitu kan
yang sudah pernah ke sana pun gitu kan akan bertanya gitu kan. Ini makanya tadi saya nanyanya kan seperti itu. Ini di hotel kah, fasilitas kah, apa di umum kah? Tapi ketika diperlihatkan secara wide, bukan secara luas, itu identitasnya akan kelihatan. Nah ini satu satu kalau dalam jurnalis itu yang saya tahu tuh gitu kan dari sisi pemotretan gitu kan, dari sisi pemotretan itu kan ada 2 videografi. Presidennya tuh sebetulnya misalnya gitu kan lagi komunikasi, terus penontonnya tuh sangat sedikit, gitu kan. Terus si kamera tuh dilihat-lihat yang banyak. Nah itu satu penyiasatan seolah-olah banyak, padahal yang sedikitnya tuh lebih banyak, gitu kan. Nah itu satu di antara. Nah ini juga kalau saya mengingatkan picture-nya ke situ, gitu kan. Makanya dari kan secara identity, secara komunikasi, secara jelas gitu kan. Betul. Oh orang pasti tahu gitu kan. Oh ini potretnya pasti di Bali gitu kan. Tapi kalau secara wide, makanya kan Pak Edi menceritakan tuh ini di laut gitu kan. Tapi ketika Pak Edi menghadirkan laut gitu kan, menghadirkan keramaian, orang sudah tahu. Ya itulah fungsi sebuah visual gambar tuh gitu kan. Orang oh itu dekat kan itu karena satu di antara potret travel itu kan menggugah orang untuk datang gitu kan. Itu fungsinya gitu kan yang saya ketahui kurang lebih seperti betul nggak Pedi? Betul. Jadi mungkin saya bisa tambahkan Kang Kus ini tadi karena malam minggu jadi pertunjukan mereka itu 2 kali. Ada pertunjukan yang pukul 6 terus dilanjutkan lagi pukul 7 malam. Nah kebetulan kami dapatnya pukul 7 malam. Jadi memang betul yang Kang Kus bilang tadi itu. Kalau saya misalnya pada saat dapat sesi yang pertama pukul 6, saya bisa dapat sunset pada saat itu dan saya akan ngambil yang seperti Kang Kus bilang tadi. Saya akan ngambil si lebih dapat di yang kiri kanannya itu yang di belakang dan juga view belakangnya, sunsetnya juga dapat lebih menarik. Informatif. Tapi ada juga yang menarik di wilayah sini itu, setahu saya, gitu kan. Kalau kita sebelum sebelum pertunjukan itu kan banyak turis, banyak orang, bahkan banyak hewan. Di antaranya kera. Dan keranya hebat, jail-jail. Ada yang nyolong kacamata, lagi handphone diambil. Jadi tetap kehati-hatian tuh itu sangat harus diperhatikan. Karena itu juga bagian dari sebuah komunikasi informasi. Oh ternyata gitu bisa dikomunikasikan. Ya orang nggak nyangka bahwa ini adalah di Gunung Batu Lembang nih, nggak nyangka. Pertama saya kira juga apalagi ada yang pakai topi koboi gitu. Wah ini di Texas kira masuk internasional ini. Feelnya apa, rasanya apa nih? Menghadirkan potret-potret kayak semacam ini yang ingin disampaikan seperti apa? Ya satu bahwa yang kita rasakan bahwa manusia itu kalau dia kan saya bikin siluet siluet jadi dia tidak nampak siapa orang itu, tapi itu posternya adalah manusia. Dia akan nyatu dengan alam. Bahwa keagungan Allah itu akan kelihatan tercermin di dalam frame ini kalau menurut saya. Satu kesatuan satu kesatuan. Manusia, alam, fauna, flora, dan alam sekitarnya. Saya juga ingin sedikit menjelaskan kenapa sih gitu kan konsep seperti ini dihadirkan, karena nggak sering setahu saya ya. Jadi tetap nuansanya ini yang saya ingin komunikasikan itu kan seolah di Bromo, seolah di kan gitu ya. Ini sebetulnya kan manipulasi visual, manipulasi lokasi sebetulnya. Kalau ke bawah ini sebetulnya kan pemukiman. Nah karena ada ada semburan penguapan dari bawah gitu kan, kabut dan terhajar sama kuningnya merahnya matahari dan akhirnya kurang lebih seperti ini. Kenapa? Karena ketika dikomunikasikan orang akan ini di mana sih, seperti apa sih. Nah satu di antara destinasi gitu kan pariwisata supaya lebih menarik itu kan dikomunikasikan secara visual yang sangat menarik. Contoh kecil misalnya Bromo tuh nggak pernah bosan-bosan ya Pak dia. Siapapun, bahkan sekarang ini sepengetahuan saya tuh dalam sebuah majalah fotografi itu ada jambore 1000 potret, 1000 fotografi, fotografer, 1000 kamera di Bromo. Nah itu satu itu kan perjalanan juga kan. Itu satu pengupayaan untuk tetap hidup dalam sebuah destinasi perjalanan
karena dari situ itu akan menguatkan balik lagi kepada ekonomi orang-orang setempat kan kayak semacam itu. Menggerakkan, jadi orang banyak yang berbelanja di situ Betul. ya. Ini pun sama. Nah ini kan si modelnya ini kan yang biasa apa namanya Tukang kuda ya. tukang kuda gitu kan. Joki. Kuda yang biasa mangkal di beberapa wilayah gitu kan. Ya. Kalau di sini ada di ITB, Ya. tempat-tempat wisata. Nah, pada waktu ini apa dia? Ya. Kita booking dulu. Kita booking. Ya, libur dulu, kita potret aja sih. Iya, untuk iya. beberapa jam gitu. Tapi Kang Amor jadi viral tempat ini. Betul. Karena Kang Gus yang nemuin, dia upload terus, dia hajar, Dia lama-lama sebagai- viral. Dia sebagai kuncen di sana. Jadi kuncen Lembang. Kuncen Kuncen Lembang. Lembang. Kuncen Gunung Batu Lembang. Ya, karena hampir rata-rata juga beberapa destinasi wilayah itu untuk dijadikan sebuah tempat kunjungan. Ya. Contoh kecil aja setahu saya itu Panyawangan. Ya, Ya. kebetulan Pak Edi nggak memperlihatkan Panyawangan ya. Ya. Argapura ya. Ya. Setahu saya tuh dulu Argapura tuh nggak terlalu famous, nggak terlalu terkenal gitu kan, hanya kebun biasa. Betul. Tapi dengan orang-orang kreatif, diantaranya beberapa fotografer di sana, gitu kan, yang saya ketahui di sana, dia mengkomunikasikan secara visual ini loh ada ini, dan akhirnya orang-orang yang seperti Pak Edi ini penasaran, gitu kan, ngelihat, nge-explore, gitu kan, dan akhirnya sampai sekarang Panyawangan Bisa itu ya jadi Pak viral Edi. ya. Destinasi, Jadi salah satu destinasi. poin Direhab destinasi. ya, Udah, bagus, direhab bagus, infrastrukturnya. Ada perbaikan Bangun. dari Ya, pemerintah benar, gitu ya. pemerintah. Ya, Jadi dulu sangat pemerintah sulit sekali. lebih peduli Ya. terhadap lingkungan. Ya. Ini ngomong-ngomong, kamu pakai filter Iya. atau Oh iya, saya pakai filter ini. Saya pakai filter, jadi saya pakai CPL, saya Iya. juga pakai GND biar di antara shadow dengan highlight-nya itu bisa seimbang lah ya, intinya bisa seimbang. Jadi ya jadi kesannya dramatisir banget gitu. Ya. dramatisir. Ya jadi untuk mungkin Kang Kus sama Kang Amor buat teman-teman traveler ya Iya. yang seneng jalan dan juga fotografer, ya itu tadi travel ini tidak hanya khususnya di landscape Ya, ya. ya. Kebetulan habit saya seneng ke landscape ya. Betul. Karena saya sudah kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah. Ya Allah. Saya nggak mau lagi moto yang macam-macam gitu. Saya jadi lebih baik saya nyatu dengan alam gitu. Saya nyatu dengan Kan alam. ada makanan, Iya. budaya. Karena kenapa? Landscape ini ya, Ya. boleh dikatakan gini Kang. Kalau kita analogikan dengan olahraga, Ya. ini sama dengan olahraga golf. Oh. Ya, bukan dia dari segi bahwa ini olahraga orang hike enggak. Iya. Kenapa? Kalau olahraga yang lain, kita ambil contoh misalnya bulu tangkis. Iya. Oke. Bulu tangkis lapangannya ukurannya pasti segitu juga. Iya. Sekian kali sekian ini sekian. Iya. Ada di Bandung dan di Kutub Utara, Iya. ukurannya juga sama. Sama. Sama kan? Iya. Oke. Ini analoginya. Kalau lapangan golf Ya. berbeda. Lapangan golf yang ada di Dago, yang ada di Bandung, dengan lapangan golf yang ada di Bogor, yang ada di Cina, yang ada di mana-mana berbeda. Berbeda. Semuanya berbeda. Ukurannya tidak ada yang sama. Oke. Nah, kenapa? Saya larinya ke sana. Ya. Jadi saya larinya ke landscape. Landscape itu selalu berbeda-beda tempatnya, Dinamis. 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 Jadi sangat ini ya, universal. Kita bisa kemana-mana gitu ya. Tidak hanya di satu tempat. Kita biasanya Dan lari. banyak angle kali. Banyak angle yang Ya. kita ini kan. Jadi itu tadi kita menyatu dengan alam dan ya kita lebih enjoy. Ya, lebih enjoy. Itu mungkin buat teman-teman traveler dan juga fotografer landscape. Kembalilah ke jalan yang benar. Karena kamu ini landscaper. Tapi emang, ini. Nah, Nah ini yang ini kita juga komunikasiin. Ini yang menitis ya. juga nih. Ya. Ya. Harapan ya. Pacu Jawi ya. Pacu Jawi. Pacu Jawi. Pacu Jawi. Ini di tanah datar di Sumatera Barat. Iya, Tanah iya, datar iya. Pacu Jawi. Jadi event ini, jadi kita memang di sana itu ada ya, Ya. ada acara Pacu Jawi. Ya. Pacu Jawi ini adalah suatu olahraga yang dilakukan oleh masyarakat tanah datar situ Ya. dan sekitarnya. Apabila satu sawah yang sudah selesai dipanen Ya. dan akan ditanam lagi, jadi sawah yang sudah dipanen itu akan dibersihkan untuk membajaknya itu diadakan lomba ini. Jadi Ya. secara tidak langsung
Ya. Pacu Jawi ini dia langsung membajak tanah yang ada di Ya. situ, lari ke sana. Dan jadi daya tarik tersendiri untuk untuk Sumatera Barat ya. Iya, Betul. di daerah Jadi Sumatera Tapi Barat. ada yang menarik dari Mereka tiap Sumatera ini, tahun. saya nggak tahu benar atau enggak gitu kan. Iya. Tapi yang jelas sih karena kita juga nggak pernah tahu sejarah Pacu Jawi ini sejak kapan, Oke. gitu kan. Yang menarik dari travel ini, dari Pacu Jawi ini, saya dulu pernah komunikasi dengan dengan fotografer sama dengan Pak Edi dari Palembang, namanya Hasan Tribuana. Oh ya. Nah, dia sempat motret ini, Oke. ceritanya gitu kan. Motret ini, terus udah motret, nah terus diupload gitu kan, diupload orang luar yang, nah itu tadi yang saya nggak tahu gitu kan. Apakah ini dari dulu udah dipotret atau belum, saya nggak tahu. Cuman teman saya ini komunikasi, ketika diupload dia komunikasikan, orang melihat di luar sana banyak kesini, dan akhirnya Pacu Jawi ini setahu saya ini sudah jadi dunia banget visualnya. Jadi, Mendunia. iya, sudah mendunia. Yang tadinya ya itu tadi Cuma karena sebagai kebiasaan adat betul. istiadat Nah itu setempat. fungsi dari Tapi apa, bisa jadi Foto tadi ya, Iya. visualisasi. karena ini secara ekonomi juga kan membangun juga Iya. bagi si orang-orang daerah wilayah situ setempat, ada yang makin melakukan. banyak orang datang, Iya. maka perekonomian Iya. bisa lebih digalakkan. Tapi saya nggak tahu betul atau enggak ini baru atau lama, saya nggak tahu Iya. dari sisi sejarah tadi. Cuman secara pengetahuan saya menurut teman saya tadi itu gitu kan, itulah fungsi memperlihatkan gitu kan destinasi kepada orang di luar sana, dan orang bahwa itu adalah kalau visual fotografi bisa melihat itu pasti menarik, Iya. pasti akan datang. Bahkan sekarang ini Pacu Jawi itu sangat famous sekali. Betul. Bahkan sangat bagi sebagian orang, wah Pacu Jawi lagi, wah Pacu Iya. Jawi lagi, wah Betul. Pacu Jawi lagi. Jadi Itu yang setiap habis panen ini, Om ya. Ya, habis panen. Panen di sana berapa kali setahun? Rata-rata 2 kali ya. Dua kali. Berarti dalam setahun bisa ada dua kali acara dua kali ini. Pacu Jawi ini ya. Nah, kebetulan waktu saya kesini, saya ikut trip ya. Iya. Jadi ikut trip sama teman-teman fotografer, waktu itu sama Kang Ranar ya. Iya. Saya ikut sama Kang Ranar. Iya. Ikut trip ke sini. Event ini tidak ada. Jadi Pacu Jawi ini sudah masuk dalam agenda pariwisata di Sumatera Barat. Iya. Ya, Sumatera Barat udah itu. Nah, waktu kami ke sana ini tidak ada. Ya. Jadi kami mengadakan. Oh. Nah, seperti yang Kang Kus bilang tadi, Ya. Iya. yang kuda tadi. iya. Iya, iya. Kita bayar, Ya. kita mereka Setting. kita setting, Setting, kita ya. ini kan mereka memang melakukan itu. Jadi kita lebih leluasa untuk Ya. melakukan pengambilan-pengambilan karena tidak banyak orang Masa main. juga nggak banyak ya. Jadi masa tidak banyak yang ngambil. Nah, jadi mungkin seperti itu ya Kang Kus ya, dunia fotografi ini dari travel fotografi ini akan bisa membawa dampak yang nantinya dampak domino ya, Ya. secara tidak langsung ya, efek Ya. domino ke baik ke UMKM, ke Ya. masyarakat yang lainnya itu banyak sekali ya. Betul. Jadi makanya kalau saya jalan memang travel fotografi ya, Ya. moto-moto waktu jalan-jalan gitu ya. Tapi saya lebih mengkhususkan lebih habit saya lebih senang ke landscape, Ke dan landscape, juga iya. ke human interest yang sifatnya ini. Nah ini bisa terangkat. Iya. Tadi Kang Kus bilang bahwa ada satu contoh tadi di Majalengka itu namanya adanya teras siring Panyamuan. Itu Iya. dulu cuma teras siring biasa aja, Iya. tapi sekarang sudah jadi booming, jadi destinasi Ya. dan jadi andalan wisata bagi Kabupaten Majalengka. Majalengka. Nah, ada satu contoh lagi mungkin ya. Ini dari kita yang travel fotografi, khususnya fotografer landscape yang senang moto-moto ini. Di Pangalengan itu ada namanya Cukul. Sekarang Iya, Cukul. itu Ya. kan kita jalan tuh. Ya. Dulu tahun 2016 kita sedang moto ke sana. Iya. Kita jalan ke sana lewat dari kebun itu tuh, kebun Iya. apa? Kebun teh, Kebun teh. kebun teh. Sekarang sudah alhamdulillah dengan sudah viral lah, Viral, istilah ya. kita posting Populer, foto-foto ya. itu jadi populer, Ya. jadi menjadi sunrise point Cukul sekarang ini. Oh, Dan iya, Sunrise Point Cukul. sudah banyak UMKM yang Ya, ke sana. Banyak Yang jelas yang membuka usaha di sana, Ya, makanan minuman. ya, yang masuk udah pakai tiket sekarang. Ya. Oh, udah pakai jadi tiket, udah pakai sekarang tiket ya? sekarang masuk. Dulu kita masih gratis Gratis, ya. ya. Wah, Ya, berapa tiketnya sekarang? Tiketnya generasi tiket 10.000, 10.000. generasi kereta 10.000 ya. orang ya. Kita Ya, dulu generasi yang kalau ke atas kan kita kan subuh ya. Iya, ya, subuh. jadi Ya. kadang ke sana kan masih becek tuh, Oh. masih jadi pas becek, wah udah sampai Ya. di atas itu udah
Ini habis ya. kotor Ya itu juga sama, setahu saya, sepengetahuan saya cukup waktu zaman betul-betul belum terkenal Iya. gitu kan. Saya tahu dari dari fotografer Bandung ya, yang dulu suka ngaprak. Iya. Ada Nazan, ada Reza, ada siapa, ada Fadil ya. Jadi dia sering ngaprak. Biasanya orang-orang kayak semacam itu secara visual, sepengetahuan saya, mereka tuh nyari sesuatu yang bagusnya di mana ya, enaknya di mana ya, terus seperti apa, penasaran ke situ, Iya. naik ke atas, oh ternyata ketemu. Nah, saya juga sama. Beberapa waktu yang lalu saya ke mana ya, ke Taman Langit Pak Edi. Oh, Taman Oh, Langit. iya. Taman Ya. Langit. Itu destinasi baru juga ya, Ya, saya lihat yang Taman viral Langit. saat ini. Saya Taman Langit, kalau Taman Langit kan spotnya di belakang. Betul. Saya Pangalengan itu. dengan teman-teman nih, ya itu tadi karena exploring ya, exploring visual objek itu ke dalam, ke depan, dan ternyata ketika ke depan view-nya lain lagi. Oh. Nah, jadi kayak hal-hal kayak semacam yang notabene-nya ya nggak tahu nanti itu jadi destinasi. Tapi di situ akan bisa ngelihat karena itu head to head sama Cukul ya, Ya, karena betul. belakangnya ya, itu sangat menarik. Nah, itu 360 derajat. belum banyak juga secara Yang sekarang lagi viral itu yang ada jembatan panjang itu. Oh, itu Gunung Nini. Oh, itu Gunung Pangalengan juga kan Om itu? itu ke Iya, Ciwidey. iya. Iya, arah ke Arah Ciwidey. 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 Jadi panjang Bukan, banget. arah ke Pangalengan. Pangalengan. Itu di belakang rumah Bosca. Oh, oke. Itu kalau nggak salah namanya destinasi Nimo ya. Oh. Nini Mountain. Nini Nini Mountain. Mountain. Oh, Nini Mountain. Gunung Nini. Gunung Nini. Dan itu terpanjang loh. Iya, iya. Iya, itu katanya Iya. banyak itu. Jadi Saya penasaran juga Pak Edi mau ngajak ya. Kita ke Dieng aja dia. Iya. Cucok. Cucu. Oh ya, Kang Kus sama Kang Amor Iya. ya. Oh ya, Mungkin- pengalaman di Dieng ya, bener ya. Oh bukan. Saya ingin ini ya buat teman-teman traveler ya, khususnya yang senang motret juga, Ya. mungkin ada beberapa tip ya Ya. untuk teman-teman yang akan ke sana. Yang penting pertama harus sehat. Ah. Oke ya. Itu dia. Nomor Kalau one. Anda tidak sehat, ya Anda tidak bisa jalan Betul. kemana-mana. Yang kedua, ya kalau kita ingin jalan-jalan tentu ada sesuai dengan schedule yang kita lakukan, misalnya kan ya, apa yang harus kita berapa hari di sana, Ya. objeknya apa aja, Iya. yang akan kita ambil situ. Kalau misalnya tadi mau ngambil human interest, mau ngambil landscape, mau ngambil budaya di sana, ya silakan ini. Dan untuk memperkaya itu, silakan sekarang udah zaman internet, Ya. searching aja, Searching. cari di sana, Oke. misalnya beberapa itu. Lalu petakan. Kalau saya lakukan seperti itu, saya petakan. Kenapa? Kalau saya petakan, saya bisa memaintain waktu saya dengan baik. Iya. Jadi saya tidak warawiri Iya. dari satu lokasi itu. Nggak Misalnya ngacak kalau gitu nggak ya, ngacak, betul. ini dari barat, saya harus barat terus tet gitu ya. Oke. Tapi ini spot apa? Spot sunrise, sunset, apa human interest Iya. biasa ini. Jadi teman-teman lakukan seperti itu. Yang selanjutnya ya kalau ada teman di sana, ya ajak teman. Iya. Oh, iya, Teman yang betul. di Informasi lokasi, lokal. informasi. Betul. Ya, teman lokal di Informasi sana. lokal, Jadi betul. selain dari motret juga, silaturahmi juga, Iya. ya kita juga akan dipermudah juga secara Betul, iya. area gitu kan Ya, Itu betul kan. itu ya. Jadi Ya. itu yang selanjutnya ya tentu kita prepare dengan alat-alat yang akan kita bawa. Ya. Kalau bisa sesimpel mungkin, Ya. minimalis tapi maksimalis. Asik. Nah, ini contohnya ya. Minimalis. Oh iya. Ya, saya ini Dan sekarang udah action. kesini Ya. aja. Kameranya kecil sekali ya, minimalis ya. Tapi hasilnya Minimalis. maksimalis. Hasilnya maksimalis. Ini minimalis maksimalis. Jadi action cam itu teknologi itu sudah sangat canggih, sangat canggih sekali. Waduh. Ini bisa untuk video, ini bisa juga untuk Foto. foto juga bisa sampai 16 mega ini Iya. jadi Wah, jadi sama ada dengan raw-nya juga. handheld Jadi ya. enak, kita udah bisa kantongin aja di sini. Iya. Kita ini videonya bisa 4K ini. Jadi Iya. kalau kita terlalu ribet itu Repot, repot ya ya. dengan ininya Iya. akan kita sendiri yang kerepotan. Nanti Iya. kita keleleran dengan barang-barang kita Iya, ininya. Jadi betul. kita minimalis dan tapi maksimalis Hasilnya. yang hasil yang kita Iya. peroleh untuk ininya. Nah, itu mungkin buat teman-teman dan juga ya kita jangan ini ya, kalau misal kita memang traveling hanya untuk kita mendapatkan foto-foto bagus, Iya. Anda nggak usah cari hotel yang
bintang 4, bintang 5 deh. Kalau bisa di apa di masjid gitu. Atau pos ronda. Iya. Kenapa? Bukan ini ya, maksud saya Ya. kita tidak menikmati tempat tinggal kita. Iya. Kita akan menikmati tempat yang akan kita Akan tuju. kita Ya. tuju, Yang ya. penting tempat kita nginap itu bersih, aman, Ya, ya, bersih betul. dan aman. Kita seperti itu. Kenapa? Kita sebelum subuh kita udah keluar. Iya. Ya, kalau Iya, kita mau iya. Pulang-pulang jalan. udah malam. Ya. Pulang-pulang udah jam 9 jam 10 kan? Iya. Ya kan? Jadi tinggal buat tidur berapa aja, buat istirahat. ininya aja. Jadi Iya. kita tidak menikmatin fasilitas di hotel tersebut. Jadi cari yang ini. Jadi teman-teman tidak begitu mengeluarkan kos yang terlalu tinggi yang untuk tinggi, ininya. ya. Jadi Benar-benar. seperti itu maintenance-nya, trik-triknya itu. Ngomong-ngomong aman, ngomong-ngomong aman, ternyata dia juga nggak pernah aman. Makanya dia komunikasi Oh, tentang pernah. aman Betul, travel, gitu kan. betul, Karena betul. yang saya ketahui juga Pak Edi beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu Ya, ya, betul. jadi melakukan sebuah travel ke sebuah lokasi gitu kan. Terus dalam waktu ketika mau sholat subuh ya, Ya, betul. ketika mau sholat subuh dengan temannya gitu kan, terus tahu-tahu mobilnya sudah dijebol dan akhirnya Iya. nggak bisa memotret dan gearnya juga alat-alatnya di Masalah. Jadi kenapa Pak Edi harus ingatkan itu? Innalillahi. Karena punya hikmah asli. Ya, betul. Betul. Punya Oke. kejadian yang menarik di situ dan Ya. akhirnya dari sekarang nih kalau kita jalan-jalan gitu kan, kalau kita kemana gitu kan ke daerah Sebaiknya mana, dibawa kemana-mana ya. satu itu, kedua ya kita Barang-barang saling berharga. nunggu. Ya, Jadi barang berharga. kalau terutama yang mau sholat ya, Iya. kalau mau sholat Pak misalnya, gendong ke meong-meong. saling nunggu siapa Saling sholat nunggu. duluan, Oke. siapa nunggu gitu. Oke, tidak terasa session pertama kita udah selesai mengulas beberapa destinasi wisata yang pernah dikunjungi sama beliau ini dan diabadikan lewat potret. Ya, jadi kita jadi makin tahu ya, kita udah pernah ke Uluwatu Bali, ke Jembatan Kertawi Cikoneng, kemudian ke Gunung Batu Lembang, terus ke acara Pacu Jawi Sumatera Barat. Wah, kayaknya udah Ini mewakili belum banyak lagi di portofolionya yang tapi lain. minimal mewakili nasional Minimalis, ya. maksimalis. Minimalis dulu ya. Minimalis dulu ya. Oke, Blavers, kita akan jumpa untuk session berikutnya, yaitu jalan-jalan Pak Edi Hermansyah ke agak-agak jauh dikit lah. Insya Allah diberi umur yang panjang, Amin. kesehatan, dan kita Amin. akan berjumpa lagi. Oke. Oke, sampai